Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul konsep komunikasi secara umum. Dengan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Pak Westri Winara Adibah, dan juga anggota-anggota kelompok saya, yaitu yang pertama adalah Ninda Atikoh, yang kedua Noni Sukmawati, yang ketiga Puspa Hoirunisa, yang keempat Rafli Romadani, yang kelima Ri Agisa, yang keenam Rizka Dwi Fatmawati, Sintiawati, dan Siska. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Ninda Atikoh. Untuk Ninda Atikoh dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Lastri Winara. Definisi komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin atau communication dan communis, yang artinya adalah sama. Sama dalam hal ini adalah kesamaan makna. Komunikasi menurut para ahli, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunis melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Menurut Karl Hofland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar agar asas-asas penyampaian informasi serta pendapat, pembentuk pendapat dan sifat. Konsep komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu ada tindakan satu arah, transaksi, dan interaksi. Tindakan satu arah yaitu komunikasi yang dikirim dari satu orang ke orang lain tanpa adanya umpan balik, komunikasi sebatas aksi dan berjalan lurus. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Noni Sukmawati. Yang kedua ada sebagai interaksi atau komunikasi sebagai interaksi. Komunikasi interaksional yaitu komunikasi dua arah, yaitu dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Yang kedua sebagai interaksi atau model transaksional. Proses komunikasi yang bersifat transaksi baik pengirim maupun penerima pesan sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak komunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu proses komunikasi dalam keperawatan. Komunikasi dalam keperawatan disebut dengan komunikasi terapeutik, yang merupakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat pada saat melakukan intervensi keperawatan sehingga memberikan khasiat terapi bagi proses penyembuhan pasien. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puspa. Untuk presentator Puspa dipersilahkan. Ya, selanjutnya adalah komponen komunikasi. Yang pertama ada source. Dalam proses komunikasi, komponen komunikator ini memiliki peranan penting untuk menunjang terjadinya proses komunikasi. Apabila pengirim pesan atau komunikator ini tidak ada, maka tidak akan terjadi proses komunikasi tersebut. Faktor komunikator yang dapat menentukan efektivitas proses komunikasi yaitu sikap komunikator serta pemilihan berbagai macam simbol yang memiliki makna. Yang kedua, message atau pesan. Komponen inti dalam komunikasi ialah pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada penerima pesan. Pesan yang dikirimkan oleh komunikator dapat berupa pesan yang sifatnya verbal atau pesan yang sifatnya non-verbal. Selanjutnya materi disampaikan oleh Rafli. Untuk presentator Rafli dipersilahkan. Yang selanjutnya ada channel atau media. Media komunikasi merupakan suatu sarana maupun perantara atau alat yang dapat digunakan untuk dapat menyampaikan pesan yang berasal dari komunikator kepada penerima pesan. Ini bisa berupa televisi, komputer, gambar, video, banner spanduk, dan masih banyak yang lainnya. Pemilihan media ini harus tepat karena akan menentukan sukses tidaknya komunikasi. Yang selanjutnya ada receiver atau penerima pesan. Komunikasi tidak akan terjadi tanpa kehadiran communicate atau penerima pesan. Ketika receiver menerima sebuah pesan, maka ia akan menafsirkan pesan tersebut
dan memberikan makna pesan tersebut. Komunikasi dapat dikatakan berhasil jika penerima pesan atau receiver menerima pesan sesuai apa yang kita mau. Selanjutnya, untuk presentator Agisa dipersilahkan. Selanjutnya, efek lingkungan. Komunikasi terjadi di suatu lingkungan yang sempit ataupun sangat luas. Selanjutnya, presentator Rizka Dwi dipersilahkan. Terima kasih. Tujuan dari komunikasi. Yang pertama, memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, agar mengenal orang lain. Yang tiga, untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Yang keempat, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk presentator Cynthia dipersilahkan. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Yang pertama ada fungsi sosial. Tujuan komunikasi adalah untuk berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi membuat terjadinya interaksi sosial antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu fungsi ekspresif, yaitu bentuk bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi penyampaian pesan, misalnya meminta maaf. Fungsi bahasa secara ekspresif digunakan untuk menyampaikan pikiran atau pendapat seseorang. Terima kasih. Dan selanjutnya terakhir untuk presentator Siska dipersilahkan. Ya, yang ketiga ada fungsi komunikasi ritual, yaitu untuk membantu mewujudkan identitas manusia sebagai seorang individu, sebagai anggota komunikasi sosial, seseorang yang terlibat dalam suatu budaya komunikasi ritual, menegaskan komitmennya kepada tradisi keluarga, etnis, bangsa, ideologi, atau agama. Fungsi instrumental merupakan tujuan umum menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Sekian materi dari kelompok kami, konsep komunikasi secara umum dengan 4 komponen sudah kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.